perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Melaka, perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Melaka, yang sama saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang hadir pada kesempatan ini, staf pengurus PKK Kabupaten yang juga ikut bersama saya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena siang hari ini kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat tentunya. Kami mohon maaf karena acara ini agendanya ada di jam 9 pagi, tetapi pada pagi hari tadi jam 8.30 kami masih mengikuti apel bendera dalam rangka Hari Pahlawan. Jadi setelah apel baru bisa kami berangkat dari itu. Mau saya permaklumi juga bahwa sebenarnya narasumber hari ini ada 2 orang. Yang satu dari Sekda Kabupaten Melaka harusnya hadir di sini mewakili Bupati, dan saya sendiri sebagai narasumber dari Ketua Tim Penggerak PKK. Tapi baiklah, ini karena beliau-beliau tidak hadir di sini, baiklah saya akan menyampaikan 1-2 hal sehubungan dengan sosialisasi Perbuk Kabupaten Melaka untuk percepatan penanganan stunting. Jadi kita sudah tahu bersama bahwa stunting ini di kabupaten kita masih cukup tinggi. Tahun yang lalu, bulan Timbang bulan Februari tahun 2021, angka stunting kita untuk Melaka masih berada pada angka 34,1%. Kemudian bulan Timbang tahun 2021 bulan Agustus turun menjadi 18,9%. Ini suatu perkembangan yang sangat signifikan. Kemudian hasil bulan Timbang bulan Agustus tahun 2022 ini dia turun menjadi 15,9%. Ya, jadi ini sesuatu angka yang luar biasa yang sudah kita capai. Ya, ini semua tentu bukan kerja keras dari pemerintah saja, tetapi ini semua adalah kerja keras kita semua yang ada di Kabupaten Melaka. Baik pemerintahnya, masyarakatnya, pemegang kebijakannya, maupun juga dari tim penggerak PKK yang ikut aktif di desa-desa untuk pemberdayaan, penggerakan sasaran menuju ke posyandu, pemberian PMT dan sebagainya. Jadi sudah banyak hal yang sudah kita lakukan, dan ini hasilnya juga belum maksimal. Belum maksimal karena target nasional untuk penurunan stunting pada tahun 2024 itu adalah angka stunting Indonesia berada pada angka 14%. Ya, melihat angka 14%, sebenarnya kita masih sedikit saja lagi. Dari 15,9 saat ini, berarti kita masih perlu turun lagi sekitar 1,9% untuk mencapai target nasional. Tetapi apabila kita bisa lebih turun lagi dari itu alangkah baiknya. Ya. Nah, ini untuk menurunkan lagi angka kejadian stunting ini, tentu kita perlu usaha, kita perlu upaya. Karena itu pada bulan Oktober tahun lalu sudah diadakan rapat besar di Kupang untuk seluruh nasional, dan di NTT mengambil tempat di Kupang untuk dibentuknya tim percepatan penurunan stunting, di mana untuk setiap kabupaten mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten, ketuanya adalah wakil gubernur untuk tingkat provinsi dan wakil-wakil bupati untuk tingkat kabupaten. Kemudian yang menjadi wakil ketua adalah saya sendiri sebagai ketua tim penggerak PKK. Kemudian beberapa dinas terkait juga di sana juga menjadi wakil ketuanya. Dan sekretariatnya ada di dinas KB sebenarnya. P2KB, P3A. Sebenarnya ini tugas mereka juga sebenarnya, ya. Tapi saya tidak mengerti kenapa disosialisasi kemudian mereka tidak dilibatkan. Nah, ini saya juga kurang
Jadi hari ini saya ditugaskan sebenarnya khusus untuk membawakan materi tentang peran ibu-ibu PKK di dalam penurunan stunting ini sebenarnya. Tetapi baiklah, karena yang bertugas untuk mensosialisasikan perbuk ini tidak ada, saya juga sudah baca perbuknya, mungkin saya akan singgung sedikit supaya kita tahu bersama. Ya. Baiklah, jadi stunting ini kita sudah banyak omong, banyak dengar, sudah kerjakan, tapi mungkin belum banyak orang tahu. Stunting itu apa? Stunting ini suatu kondisi di mana anak-anak kita gagal tumbuh dengan normal, ya, akibat daripada kekurangan atau gangguan gizi kronis ketika mereka berada pada 1000 hari kelahiran pertama dan pada saat dia menginjak sampai usia 8 tahun. Jadi menurut berbagai sumber buku literatur, stunting ini baru akan terdeteksi ketika anak-anak berusia 2 tahun. Ya. Karena itu kita berupaya supaya kalau bisa kita mencegah supaya tidak terjadi stunting ini. Ya. Jadi stunting ini kita harapkan supaya tidak terjadi lagi di kabupaten kita. Yang sudah ada kita tangani. Kalau boleh, tidak boleh terjadi stunting lagi. Jadi intervensinya ini ada 2 hal, yaitu supaya tidak terjadi, dan yang sudah terjadi kita cegah supaya menjadi lebih baik atau menjadi sehat kembali. Jadi ini ada 2 hal yang kita intervensi. Nah, intervensinya ini kita sebut intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Ya. Kenapa Bapak-bapak desa, Bapak camat mengumpulkan kita semua pada hari ini? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus Bapak Ibu desa? Karena Bapak Ibu desa ini adalah yang punya masyarakat, yang punya posyandu, dan yang terakhir adalah anggaran dan kebijakan. Karena itu ujung tombak daripada kiat kita untuk menurunkan stunting ini, yang memegang kebijakan di paling bawah itu adalah kepala desa. Saya tahu ini Bapak-bapak Ibu-ibu sebentar lagi sudah mau pemilihan dekades, tapi saya melihat bahwa pasti Bapak-bapak Ibu-ibu akan maju lagi, kan? Ya. Betul kan tidak ini? Betul. Ada yang tidak maju lagi kok? Maju semua. Maju semua. Maju Baik. semua. Kalau maju semua, ini bukan saya kampanye, tapi jadikan program penurunan stunting ini sebagai salah satu promosi Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Off the record. Nanti kita omong kiatnya apa. Baik, jadi stunting ini kenapa orang harus cegah? Kenapa harus diperangi? Kenapa harus ditolak stunting ini? Karena akibatnya bukan orangnya pendek-pendek saja, ya, tetapi akan berpengaruh pada intelektualitasnya, ya, berpengaruh pada tingkat kecerdasan kita. Ya. Mungkin orangnya pendek, tetapi kalau intelektualnya tidak terganggu, tingkat kecerdasannya tidak terganggu, dia mungkin bukan stunting. Faktor keturunan juga bisa mempengaruhi tinggi badan seseorang. Ya. Tapi kalau rata-rata tinggi badannya di bawah 1 meter, nah ini berarti bisa jadi akibat stunting. Ya. Karena itu kita perlu memerangi stunting ini supaya kita ke depannya bisa mendapatkan SDM yang cemerlang otaknya, ya, bisa membangun Rai Malaka, bisa membangun NTT, bisa membangun Indonesia, bahkan bisa berkiprah sampai ke luar negeri. Ya. Jadi kita harapkan kalau bisa generasi kita berikut ini sudah terbebas dari stunting, sehingga kita dapatkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang daya analisisnya bagus, sehingga mereka bisa mampu bersaing di era global. Sekarang kita sudah sebut era global. Ini IT ini sudah berkembang begitu hebatnya, sehingga kita sudah berada pada dunia yang menjadi sangat sempit untuk kita. Kita bisa kapan saja, bisa telepon kemana saja, karena ini semua adalah era digital, era IT. Jadi kalau SDM kita tidak dipersiapkan dengan benar, kita akan kalah bersaing. Pasti kita akan kalah bersaing di luar. Ya.
Mungkin kita jago di sini, tetapi ketika kita keluar sampai di Kupang saja, kita sudah menyerah. Anak-anak kita tidak bisa berlomba dengan orang-orang lain karena kemampuan mereka intelektualnya kurang bagus. Nah, karena itu ini menjadi tanggung jawab kita semua. Semua yang hadir di sini ini adalah pemimpin, ya. Pemimpin dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Artinya apa? Artinya kita ini diberi satu kepercayaan lebih untuk memimpin masyarakat kita. Ya. Kita diberi tanggung jawab lebih untuk melayani masyarakat kita. Menjadi pemimpin bukan berarti menjadi bos. Ya, boleh dalam hal tertentu kalau saya datang, saya dikawinkan kain, saya disambut dengan tarian, tetapi bukan itu berarti saya harus bosi, harus bersikap sebagai seorang bos. Jadi pemimpin adalah melayani. Kita semua beragama di sini. Tuhan Yesus juga seorang pemimpin, tapi dia melayani. Jadi tugas kita adalah melayani. Melayani siapa? Ya, melayani masyarakat kita. Karena itu pada saat ini, pada kesempatan ini, kita kembali kepada topik kita stunting. Kita harapkan supaya penurunan stunting ini pada waktunya nanti, targetnya nanti, kalau bisa kita minimal memenuhi target nasional, atau lebih bagus lagi kalau kita berada di bawah target nasional. Target nasional 14, kalau boleh kita punya 9 atau 10%. Kita sanggup tidak? Maaf kami telah. Mari silakan Bapak PMD. Silakan. Silakan. Mari. Kali sebelumnya di kecamatan Lain Manen. Ya, jadi kalau kita mau lihat di sini kecamatan Lain Manen ada 9 desa. Ini yang bagus desa Tesa. Mana Bapak desa Tesa? Ya, desa Tesa persentasenya 1,5%. Jadi di desa Bapak menurut catatan EPPGBM dari Jakarta, dari BKKBN, itu hanya ada 3 balita di desa Bapak yang masih menderita stunting. Ya. Jadi Bapak boleh berbangga, tetapi kalau bisa 3 ini kita cut, jadi bisa 0% dan tidak boleh terjadi stunting baru lagi. Ya. Kemudian yang hijau muda, desa Metroid. Bapak desa Metroid, jadi masih ada 12 balita di desa Bapak yang mengalami stunting. Jadi kalau boleh 12 ini tahun depan kita tuntaskan sehingga tidak ada lagi stunting dan tidak boleh ada stunting baru. Desa Teniumanu tidak hadir? Ada perwakilan? Tidak ada. Ya, Pak Camat tolong disampaikan masih ada 10 di desa Teniumanu. Desa Kapitan Meo, Bapak desa masih ada 9. Ya. Jadi tahun depan dituntaskan. Ya. Kemudian yang warna kuning, desa Bisesmus. Ya, Bapak desa masih ada 12 bayi balita yang menderita stunting. Jadi target tahun depan itu harus selesai. Ya. Kemudian yang orange, desa Wabau. Ya, Bapak desa masih cukup banyak, 40 balita, ya, masih cukup banyak. Kemudian desa Oenai, Ibu desa masih ada 18. Kalau terpilih lagi tahun depan, tolong dituntaskan. Bapak desa Nolkepusa masih tinggi Pak, 50 Pak. Ini ada Ibu Ketua, jadi sekaligus saya titip. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah desa Bonibais. Ada hadir? Perwakilan? Tidak ada juga. Harusnya sekretaris desa harus datang karena ini penting.
Jadi masih sangat tinggi, masih ada 58. Ya, jadi paling tinggi itu adalah desa Kodibais. Ya. Jadi Bapak Ibu Desa, ini sebenarnya Pergub ini mengatur beberapa hal untuk kiat kita menurunkan angka stunting. Jadi Bapak Bupati sudah berembuk dengan semua asistennya, semua dengan Pak Sekda, asisten dengan dinas terkait untuk penurunan stunting. Jadi kita inginkan supaya program penurunan stunting ini kita bagi-bagi. Ya. Yang program yang pertama yang Bapak Bupati anjurkan adalah orang tua asuh. Program orang tua asuh. Artinya kita yang susah menolong yang miskin, yang lebih mampu menolong yang kurang mampu. Karena kita rata-rata di sini tidak ada orang kaya. Ya, kaya mungkin kaya dalam hal apa, tetapi kita belum sekaya orang Jakarta, ya. Kita belum sekaya orang di luar negeri. Jadi kita ini sebenarnya status kita pas-pas menolong yang susah. Jadi Bapak Bupati tetap beranggapan bahwa semua pejabat di lingkup Pemda Malaka wajib menjadi orang tua asuh. Ya, nanti teknisnya seperti apa akan ada Pergub berikutnya untuk orang tua asuh. Nah, dari kami sendiri PKK, kami sementara ini sudah melakukan pembentukan Dasawisma. Ya, Dasawisma. Jadi Dasawisma ini kita membentuk dari setiap dusun. Satu dusun kalau ada 30 sampai 40 kakak, jadikanlah 2 kelompok Dasawisma. Kenapa harus Dasawisma? Karena Dasawisma ini adalah lebih kecil kelompoknya daripada satu dusun. Di sana mereka bisa saling mengenal. Tunjuklah satu orang menjadi ketua kelompoknya, ketua kelompok Dasawisma. Jadi untuk pencegahan stunting itu akan menjadi lebih mudah. Saya contohkan di desa Naukekusa misalnya, satu dusun ada berapa kakak Bapak Desa? Yang paling kecil? Paling kecil 28. Nah, ini bisa menjadi 2 kelompok Dasawisma, A dan B misalnya. Kelompok A, satu orang ketua, dia bisa tahu semua kakak yang di situ, kan hanya ada 10 sampai 15 kakak. Jadi dia sudah tahu, oh ini anaknya tergolong stunting. Bayi balita itu masuk ke dalam kelompok stunting. Jadi penanganannya kita menjadi lebih mudah karena kita sudah tahu persis kondisi orang tuanya seperti apa, ya, kemampuan ekonominya seperti apa, dan ini yang kita bantu bersama-sama satu kelompok itu nanti. Ketika ada di dalam kelompoknya dia ada anak remaja, akan diberitahu supaya mereka tidak menikah muda. Ini salah satu pencegahan. Yang mau menikah dianjurkan supaya pada saat kursus nikahnya nanti dia harus diberi pengetahuan, pelajaran tambahan tentang bagaimana cara memelihara anaknya, pola asuh dan pola makannya. Jadi mereka hanya berkisar di kakaknya dia saja, ya. Kemudian ada ibu yang baru hamil, sudah ketahuan, oh nih kelompok kecil kan, biasa mama-mama kan suka gosip, wah si ibu A sudah hamil lagi anak yang ketiga. Oh ya, baik, kita laporkan ke kader, sehingga kader kesehatan dia sudah bisa pantau ibu ini mulai dari usia dini kehamilan sampai dengan kelahiran bayinya, sehingga ibunya tidak anemia, anak yang dilahirkan juga menjadi lebih sehat, tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting. Ini fungsinya kelompok kecil tadi. Kemudian kami ada program yang namanya program K3, kandang, kebun, kolam. Apakah di sini susah air? Nah, Susah airnya? Untuk kolam? ada sudah air. Ya, jadi mungkin untuk kolamnya, untuk yang ada airnya. Jadi ini untuk kecukupan gizi. Jadi lahan pekarangan dimanfaatkan, kebunnya harus ada kandang di rumah, minimal untuk ayam
yang bisa dipotong atau ayam yang bisa bertelur. Jadi itu untuk memenuhi gizi seimbangnya. Kebun untuk sayurnya atau untuk ubi kah, kan semua bisa dibikin sayur. Labu kah, labu Jepang kah, kacang panjang kah, jadi itu bisa dimanfaatkan tanaman karangan. Kemudian dari protein hewaninya kita bisa memelihara ayam. Jadi maksud saya begini, dengan program yang kecil, dengan Dasawisma, dengan program 3K-nya, kolam. Nah, kolam kita bisa bikin saja dari terpal. Jadi bapak-bapak desa, ibu desa yang punya program bantuan kepada masyarakat, masuklah lewat Dasawisma. Kita tujukan kepada keluarga-keluarga yang memang ada kasus tadi stunting. Jadi tidak kasih semua makan. PMT sekarang kan begitu. Malu atau tidak enak hati dengan yang tidak dapat. Betul ke tidak? Itu yang saya dapat laporan. Kalau PMT kepada yang sudah sehat, ya memang supaya dia tetap sehat. Tapi kalau kita tujukan saja kepada yang bermasalah, bagaimana? Bisakah tidak? Nah, kemudian kalau kita terus kasih PMT, itu namanya kita memanjakan warga kita. Ya, tolong kalau bisa ada program, berdayakan masyarakatnya, kasih kainya, kasih umpannya, jangan kasih daging ikannya, supaya masyarakat kita menjadi sadar juga. Kalau terus begini, ini mental pengemis. Seumur-umur hidup kita nanti kita akan mengemis, karena tidak bisa kita mandiri. Karena memang saya tahu itu semua ada tujuan politiknya, supaya nanti bisa dipilih lagi, bisa disukai dan sebagainya. Boleh, tetapi caranya kita harus mendidik. Harus didik masyarakat kita. Kalau kita tidak didik kita yang tidak biasakan, percuma. Habis selesai bantuan, selesai. Kasus baru muncul lagi. Tidak akan pernah selesai stuntingnya. Padahal kita kurang tanah kan di sini? Tidak kurang tanah, begini luasnya. Ya, karena itu Bapak Bupati bilang apa? Jangan biarkan ada tanah yang kosong, supaya kita tidak lapar, supaya kita tidak kekurangan makanan, tetapi kita harus berkelimpahan makanan, karena tanah Malaka ini adalah surga untuk kita. Terlalu banyak tanah yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Sekarang tinggal kita mau bekerja atau tidak. Nah, supaya masyarakat mau bekerja, siapa yang harus rotani tiap hari? Siapa yang harus rotani? Ya ini bapak-bapak pemimpin ini loh. Ya, jadi kita yang harus tunjukkan teladannya. Dan ini yang punya kebijakan juga bapak-bapak, buatlah sesuatu untuk masyarakatnya. Makanya saya bilang dari awal tadi, ini sebagai bahan kampanye bapak mama. Buat sudah programnya, masih ada sisa 1,5 bulan sebelum Pilkades. Buat sudah supaya itu ada bukti bahwa itu bapak-bapak mau memperhatikan masyarakatnya. Ya, ini menjadi salah satu program. Ya. Dengan itu kita harapkan penanganan stunting dari sisi penanganan atau intervensi sensitifnya sudah kita lakukan. Jadi kalau mau saya ringkaskan, intervensi stunting ada 2 ya. Ada spesifik, itu adalah tugas dinas kesehatan. Karena itu mereka memantau ibu hamil, harus periksa 6 kali. Anak-anak yang kurang gizi, yang sakit, diobati supaya tidak itu tugas dinas kesehatan. Tapi kita semua yang bukan orang dinas kesehatan, kita mengintervensi stunting ini dari sisi yang sensitif. Salah satunya adalah ketersediaan pangan hewani yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan gizi, pemberdayaan masyarakat kita, penggerakan sasaran menuju ke fasilitas kesehatan, datang ke posyandu. Petugas kesehatan di sini untuk puskesmas di sini siapa wilayahnya? Sarina. Wabau. Oh di sini masuk Wabau. Nurobo dan Wabau. Mana petugasnya? Siapa kapusnya? Kami mewakili kepala puskesmas karena beliau lagi tugas di kabupaten. Lagi tugas kabupaten. Pak Sani sini Nurobo kan? Ya. Maafin Nurobo. Yang satu ibu Wabau. Nurobo juga. Wabau yang ini. Yang Wabau? Oh itu. Kepala puskesmasnya.
juga. Ya, baik. Jadi ibu-ibu kepala puskesmas untuk cakupan kepesertaan posyandu, kehadiran di posyandu untuk Uabau berapa persen? 89,5. Berarti masih ada 11, berapa? 80? Berarti masih ada 10,5%, 19,5% yang belum hadir ya untuk wilayah Uabau. Ya, berarti belum mencapai targetnya ya. Jadi setiap bulan ibu hamil, bayi, balita itu mereka wajib datang ke posyandu. Puskesmas Nurobo, cakupan pelayanan ke posyandu bagus sekali ya. Berarti ini harus banyak. Bapak desa yang ada di wilayah puskesmas siapa? Yang mana? Metroe dan Tesa. Mana lagi? Empat desa. Empat desa. Manu, Kapitan Neo, Tesa, dan Ya, tolong bapak-bapak, ini masih ada 19,5% bapak punya warga yang belum datang ke posyandu. Tidak, itu yang Nurobo. Kan Nurobo? Nurobo kan sudah bagus kan? Yang selain itu maksud saya. Yang selain itu. Uabau, Oke. Uabau, Bisesus, makin naik. Ya, jadi tolong bapak-bapak menggerakkan semua sasaran kita. Wajib datang posyandu 12 kali 1 tahun, 1 kali sebulan. Wajib hukumnya. Kalau bisa, tolong libatkan. Saya punya mama-mama PKK, mereka rajin kerja sebenarnya. Cuman bapak dong tidak mau kasih kesempatan supaya mereka ikut menggerakkan warganya. Karena kalau kami ibu-ibu dengan ibu-ibu, ngomongnya lebih nyambung. Duduk, datang kunjung sedikit, besok tolong bawa anak di posyandu besok mama jangan di kebun dulu, antar dulu anak ke posyandu, baru sore-sore sedikit baru di kebun lagi. Supaya kita punya cakupannya itu memenuhi targetnya. Ya. Ini Uabau Nurobo udah bagus sekali. 98,sekian% ya. Ini masih kurang. Uabau tolong petugas kesehatan juga mengingatkan kader dan bapak desa dan ibu ketua tim penggerak PKK. Ya, tolong. Jadi ini kalau kita menggerakkan sasaran kita setiap bulan, cepat terdeteksi sehingga cepat tertangani. Kalau dia datang timbang, kita sudah tahu memang, oh ini anak ini timbangannya tidak naik. Kalau mau dilihat grafiknya, berat badannya sudah di bawah garis merah. Berarti dia berada pada kurang gizi. Segera akan ditangani, lapor kepada kader, lapor kepada bapak desa supaya itu diberi perhatian khusus. Kalau tidak sudah terlanjur jadi stunting, perbaikinya setengah mati. Ya. Nah, itu. Jadi itu peran bapak ibu kepala desa. Peran yang lain, tolong kemarin sudah dititipkan supaya alat-alat antropometri, alat untuk pengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan ini, kalau bisa satu desa punya satu set alat yang terstandar. Jadi tolong direncanakan pembeliannya pada tahun 2023. Harap masih terpilih kembali, begitu. Kalaupun tidak, nanti tolong di akhir ini kita akan ada komitmen bersama, kesepakatan untuk menjalankan aksi-aksi yang tadi sudah disampaikan. Ya. Terpilih atau tidaknya Bapak Kepala Desa berikutnya wajib menjalankan komitmen ini, karena nanti ditandatangan di atas meterai 10.000. Semua Bapak Camat, Bapak Desa bersama dengan PMD akan menandatangani komitmen hari ini. Sehingga hari ini kita tidak sia-sia omong dan ada dendanya. Nanti Bapak dari PMD akan memberikan menyampaikan sanksi apa kalau nanti komitmen hari ini tidak kita lakukan. Ya. Mungkin tidak kasih dana desa kah atau bagaimana nanti ya Pak? Tunda dulu kah? Jadi biar Bapak Ibu Desa biar gargar kepala sedikit. Nah, pencairannya tunda dulu kalau tidak lakukan. Ya. Baik, jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk penanganan stunting kita. Saya harapkan ini menjadi satu momentum yang baik karena ini semua kita hadir kecuali 2 desa tadi yang berhalangan.
Saya harapkan ini kita punya satu niat yang sungguh, satu komitmen yang kuat untuk bisa melakukan aksi penurunan stunting ini, sehingga pada waktunya nanti di 2014 kalau boleh melangkah ada di bawah target, ada di atas target nasional. Jadi target nasional 14, kalau boleh, kalau kita mau sombong sedikit, kita sampai ke 10%. Itu maksudnya target kita. Kita perlu kerja bersama. Kalau Bapak PMD sendiri tidak bisa, kalau orang kesehatan sendiri pun tidak bisa, karena yang punya masyarakat Bapak Ibu, ya. Kami tim penggerak PKK juga, kami sendiri pun tidak bisa. Jadi kita harus bekerja bersama-sama dalam satu kesatuan, terintegrasi, gerakannya bersama-sama, ya, termasuk tadi gerakan orang tua asuh tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk program-program penanganan stunting di desa yang sudah pernah dilakukan, silakan dilakukan, direncanakan kembali untuk tahun berikut, tetapi ditambahkan lagi, saya minta yang tadi program 3K. Jadi selain kita memberikan makanan tambahan, kita juga melatih masyarakat kita untuk berani mandiri. Jangan menganggap diri, mengasihani diri sendiri itu kasihan, mengasihani diri sendiri itu tidak baik. Ya, kita terlalu pesimis dengan hidup. Padahal kita punya kemampuan yang besar sebenarnya. Siapa yang di desa ini tidak punya hewan satu ekor pun? Kalau kita mau bikin pesta, hewan tebanting 10-20 ekor kita tidak pikir, iya kan? Karena menyangkut gengsi kita. Tapi kalau anak bodoh, kita kok tidak gengsi, itu loh heran saya. Ya, harusnya kita lebih gengsi kalau anak kita tidak bisa bersaing. Ya, kalau pergi pesta tidak bisa bunuh 10 ekor, ya kurangi, jadi cukup 2 ekor saja. Ya, nah untuk anak sekolah, untuk perbaikan gizi anak-anak, kita harus berani banting uang. Ya, berani banting setir untuk kita mulai cara hidup kita yang lebih baik, yang lebih sehat, pola hidupnya, pola makannya, ya diperbaiki, diperhatikan. Jadi mama-mama nanti, ibu-ibu ketua tim penggerak PKK yang akan mengatur mereka supaya bagaimana cara memberikan kepada anak makanan yang bergizi seimbang. Ya, jadi saya sambung saja. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kami sosialisasi di Melaka Barat. Pak Kepala Seksi Pembangunan kalau tidak salah ya, Pak itu. Ya, pembangunan dan kesejahteraan. Beliau protes, katanya kenapa sekarang angka stuntingnya kok makin tinggi, padahal bulan Februari atau bulan ya, pelaporan bulan Februari itu ada satu desa yang angka stuntingnya cuma 1 anak. Kenapa sekarang melonjak? Karena kita perlu ketahui bersama Melaka Barat juara 1 untuk stunting se-Melaka. Ya. Jadi kemarin saya juga habis marahi kepala desanya. Tanah begitu subur, kenapa harus stunting? Jadi ternyata itu terjadi karena itu tadi. Mengapa tadi saya tanya berapa persen masyarakat yang sudah datang ke posyandu? Jadi masyarakatnya tidak pernah datang ke posyandu. Kepala desa tidak pernah tahu. Begitu bulan menjelang Agustus, Bupati mengeluarkan surat perintah untuk masyarakat wajib membawa anak bayi balitanya ke posyandu untuk bulan timbang. Di situ baru keluar semua. Keluar semua, dan apa yang terjadi? Semuanya sudah menjadi stunting. Nah, ini karena itu peran serta masyarakat, peran serta Bapak Ibu sangat kita perlukan, ya. Supaya jangan kaget atau ini sudah meledak, sudah sampai merah semua baru kita kaget. Waduh, anak saya sudah stunting, gizi buruk, gizi kurang. Ya. Jadi anak-anak yang gizi kurang, yang gizi buruk, kalau tidak segera ditangani, 2 tahun kemudian kita sudah dapat anak-anak stunting, balita yang stunting. Ya, karena itu memang perlu kerja keras. Sebenarnya kalau mau bilang kita tidak ada makanan, itu kita berbohong kepada diri sendiri, dan kita harus merasa berdosa pada generasi kita. Ya, karena kita berkelimpahan makanan. Tidak harus makan daging, tidak harus makan nasi, ya. Beras jagung pun enak dimakan, ya.
Singkong pun kalau mau diolah dengan baik itu menjadi sumber makanan. Tepung singkong bisa jadi makanan yang enak sebenarnya. Ya, tetapi kita masih kalah dalam hal pengolahan makanan. Saya contoh sering saya kunjungan, bukan saya meleceh bukan menghina dan sebagainya, tapi kita senang pisang misalnya, kita rebus saja boleh. Kalau kita sudah tua-tua memang minyaknya sudah tidak perlu lagi, ya kan? Tapi coba olah pisang luan itu, coba ya, rebus, hancurkan, ulek sedikit, kasih bawang merah yang digoreng, kemudian kasih telur 1 butir saja, bikin perkedel, akan sangat enak, lain rasanya kan? Kalau anak-anak mau tidak makan pisang luan yang direbus? Anak-anak sekarang mereka lebih suka ciki-ciki dan sebagainya kan? Kasih pisang rebus dia hanya nonton saja, tidak mau lagi. Tapi coba mama olah sedikit, atau pisang luan itu dipotong-potong, dikupas kulitnya, dipotong-potong, goreng sedikit, terus tusuklah di lidi jadi sate pisang. Kasih madu sedikit, kan bergizi tidak? Nah, ini pengolahan makanannya kita perlu perbaiki. Ya, nanti tolong Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa, tolong dilibatkan di dalam pengolahan makanan pangan lokal khususnya. Ya, itu mereka sudah pandai, saya rasa. Kalau saya naik di Dapur 3 ini banyak sekali kalau dihidangkan makanannya bermacam-macam dari pangan lokal. Berarti ibu-ibunya sebenarnya sudah mampu. Cuman pola asuh, pola makan anaknya yang masih harus ditekankan, harus diperbaiki. Saya pernah masuk di satu posyandu di Asman Lea. Anaknya gizi buruk, mamanya gizi lebih. Ya, jadi anaknya statusnya gizi buruk. Saya tanya, mama kenapa? Mama Bupati, anak saya hanya mau makan nasi putih. Terus dagingnya siapa yang makan? Dia hanya tertawa. Karena adat kita di sini kan, hati urubah, bapak dulu. Jadi bapak sikat tidak ingat bahwa dia punya kerutuk-kerutuk di bawah itu, di belakang itu masih ada 2-3 anak yang umurnya masih perlu zat gizi yang tinggi. Ya, jadi bapak sikat dengan 1 botol SK, 1 ekor ayam habis. Karena memang harus hati itu duluan di bapak. Nah ini boleh, bukan kita bilang tidak boleh, tetapi bapak makan tolong ingat itu masih ada di belakang yang lebih perlu. Kita tidak bertumbuh ke atas lagi, kita sudah bertumbuh ke samping atau ke depan dan ke belakang, ya kan? Anak-anak kita masih perlu tumbuh ke atas sampai dengan dia umur 17 tahun. Tetapi untuk perkembangan otak hanya sampai 8 tahun. Jadi kalau sudah lewat masa itu, kita sudah kehilangan masa emasnya. Ya, karena itu kembali lagi saya tekankan, tolong kita perhatikan pola makan, pola asuh anak. Kalau itu diasuh oleh neneknya karena bapak mamanya pergi bekerja di luar, nah ini yang harus menjadi perhatian daripada bapak ibu desa. Mau dicari kiat seperti apa? Orang tua asuhkah membantu supaya neneknya ini bisa memelihara cucunya ini dengan baik. Karena banyak di Malaka, banyak sekali yang seperti itu. Habis melahirkan, baru 2 bulan, 3 bulan, sudah dilempar ke neneknya, ke tantanya, atau ke kakaknya, sehingga pemeliharaan anak itu menjadi tidak maksimal. Ya, karena itu, sekali lagi, saya minta perhatian kita semua, untuk kita bersama-sama menangani stunting ini secara berkolaborasi, secara simultan bergeraknya, sehingga pada akhirnya nanti di 2014 dan tahun-tahun selanjutnya kita boleh bangga bahwa stunting di Malaka sudah tidak ada lagi, ataupun kalau ada itu terjadi karena anaknya memang ada masalah kesehatan yang lain. Jadi ini saya sudah omong cukup banyak, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.